Iya nggak paham. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk berkumpul dalam acara bersedekah ini, yaitu peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Yang terhormat Bapak Lurah Tanjung Senang, yang kami muliakan Ustadz Beni Antoni SPDI Mensos selaku penceramah kita malam ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan 1 Babinsa, Babin Kamtib, Ketua RT 1 dan RT 2, TKM Baitul Salam, Nurul Falah, As-Salikin, dan Nurul Iman. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya. Sebelum melanjutkan ke acara ini, saya akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, yang kelima doa, dan terakhir penutup. Berikutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid yang akan diwakili acara selanjutnya
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام مسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم
Jazakumullah khairan katsira. Semoga lantunan ayat suci tadi menambah ketentraman hati dan keberkahan acara kita. Berikutnya sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Turman Haryanto. Kepada beliau kami persilakan.
pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Semoga kebaikan ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadikan Kota Bandar Lampung semakin maju, sejahtera, serta penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Suharyadi atas kebaikan dan kepedulian beliau yang telah menyediakan sarana ibadah berupa bangunan Masjid Ar-Rahmah. Semoga amal jariah ini menjadi ladang pahala yang terus mengalir dan Allah SWT membalas dengan keberkahan serta kemuliaan hidup bagi Bapak Haji Suharyadi beserta keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus DKM dari berbagai masjid yang telah hadir dan turut serta mensukseskan acara ini. Karena kehadiran dan partisipasi Bapak-bapak sekalian sungguh menjadi penyemangat serta bukti nyata ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan berkontribusi baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun doa, sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan penuh makna. Dalam pelaksanaan acara pada malam ini tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu kami segenap pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin jamaah sekalian atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga segala kekurangan kami tidak mengurangi nilai silaturahmi dan semangat kita dalam memuliakan syiar Islam. Terakhir, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ustadz Benny Antoni SPDI Mensos agar berkenan memberikan tausiah atau nasihat agama dalam rangka menyambut dan memaknai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah ini. Semoga melalui tausiah beliau kita semua dapat mengambil pelajaran, meningkatkan keimanan dan menumbuhkan semangat hijriah menuju pribadi dan masyarakat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyerahkan kepada MC, kami ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa penceramah kita pada malam ini Pak Benny Antoni Putra Trialuni membina Sanggar Syiar Quran atau SSI yang beralamatkan di Jalan Turi Raya, Gang Ilas Ujung 3 RT 17 lingkungan 1 Kelurahan atau Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Beliau membimbing anak-anak didik dalam kajian Al-Quran, baik membaca maupun memahami Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi manakala ada keluarga kita, anak kita yang ingin dititipkan kepada sanggar beliau, bisa menghubungi beliau atau bisa juga berkontak dengan ketua masjid kita, Pak Ida,
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Kami Masjid atau yang mewakili dan telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Wali Kota Bandar Lampung yang akan disampaikan oleh Bapak Neni Setiadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya membacakan pointer sambutan Wali Kota Bandar Lampung pada acara peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang saya hormati Ustaz Beni Antoni SPD Emsos selaku penceramah, yang saya hormati para alim ulama, ustaz dan ustazah, yang kami hormati pengurus Masjid Ar-Rahmah beserta jajaran, yang kami hormati para pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Tahun Baru Islam adalah titik tolak perubahan sejarah peradaban Islam. Peristiwa ini diawali sejak Nabi Muhammad SAW berhijrah atau berpindah tempat dari kota Makkah menuju Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah pada tahun ke-13 sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi. Perjalanan yang ditempuh selama lebih kurang 16 hari, melintasi padang pasir yang tandus dan panas sejauh 490 km dengan hanya mengendari onta. Perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah tersebut bukan tanpa sebab. Ketika tekanan yang dialami Nabi Muhammad beserta keluarga, para sahabat semakin keras dilakukan kafir Quraisy, mulai dari penghinaan, penghasutan, blokade ekonomi hingga rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad beserta kaum muslimin lainnya untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Madinah adalah kota harapan, tempat di mana Nabi Muhammad SAW mulai menetap kehidupan baru masyarakat. Demikian sekelumit sejarah hijrah yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, kita di zaman sekarang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Hijrah saat ini lebih kepada upaya untuk mengubah kondisi yang lebih baik secara pribadi, keluarga, masyarakat dan semua aspek kehidupan lainnya. Secara pribadi adalah upaya peningkatan kapasitas diri dalam keilmuan, ibadah dan kepedulian kepada sesama. Secara keluarga adalah upaya untuk meningkatkan keadaan keluarga untuk maju dan berdaya saing, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan keahlian anggota keluarga lainnya. Begitupun peningkatan keadaan masyarakat dari keterbelakangan menjadi masyarakat yang maju. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun terus berupaya untuk meningkatkan kesetaraan kehidupan masyarakat, khususnya peningkatan dalam pengamalan ajaran Islam, yaitu yang pertama program ibadah umroh bagi masyarakat, bantuan guru ngaji, pemberian bantuan yang masjid, musola dan tempat ibadah agama lainnya, pemberian bantuan 4 hari besar keagamaan untuk 839 masjid yang masing-masing mendapatkan bantuan 2 juta rupiah. Dan pada tahun anggaran 2025, pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan untuk
juga kami mengajak kepada Bapak Ibu warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Bandar Lampung. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, sehingga di tahun baru Islam 1440 Hijriah kita senantiasa dapat beribadah dengan maksimal untuk meraih hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung 29 Juli 2025, Wali Kota Bandar Lampung, Evaluasi. Demikian poin sambutan Wali Kota Bandar Lampung yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita lanjutkan kepada acara inti, kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati snack yang telah disediakan. Silakan Bapak Ibu menikmati dulu snack yang sudah disiapkan oleh panitia pengurus masjid. Sebelum kita mendengarkan nanti ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Beni, jadi oleh ceramah kita fokus untuk menyimak.
mengikuti acara ini, yaitu tausiah dalam rangka menyambut tahun Islam 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustaz Beni SPDI Emsos kepada Bapak Ustaz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah alladzi la hawla wa la quwwata illa billah. Summa alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Dan kita ta'zimi dan kita muliakan para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, para haji dan hajjah, sepuh bini sepuh. Kemudian yang kita hormati aparatur pemerintah, dalam hal ini sambutan yang disampaikan oleh Ibunda Eva Briana yang diwakilkan oleh Bapak Lurah tadi. Mudah-mudahan yang menyampaikan sambutan atau yang menitipkan sambutan Allah berikan panjang umur, sehat jasmani rohani, dan diberikan keistiqomahan dalam melayani masyarakat ataupun umat. Amin Allahumma. Kemudian juga yang kita hormati aparat keamanan dari Bapak Babinsa, begitu juga Bapak Babin Kantipnas Tanjung Senang khususnya, dan juga malam hari ini hadir di hadapan perkenalkan kita semua dengan gagah, berani dan menjamin serta memberikan keamanan dan rasa nyaman kepada diri kita semua. Dan ingatlah bahwa rasa yang kita rasakan dengan kehadiran beliau berdua ini akan terus menjadi amal ibadah bagi Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kantipnas. Amin Allahumma. Kemudian yang kita ta'zimi juga, yang kita hormati, bahkan yang sangat kita muliakan, pengurus DKM Masjid Ar-Rahmah, Takmir Masjid Ar-Rahmah beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
atau jamaah undangan dari Masjid Baitus Salam, Masjid Al-Falah, Nurul Iman, As-Sadiqin, yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan umumnya adalah hadirin wal hadirat jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mohon izin saya duduk karena sudah disiapkan kursi. Kalau tidak dipakai nanti panitia kapok nyiapinnya, disuruh berdiri, itu namanya disetrap. Nah, akhirnya saya memilih untuk memanfaatkan kursi yang sudah disiapkan. Maaf, Anda yang kurang sopan atau Anda yang kurang berkenan atau mungkin itu apa, izin, bukan maksud nanti untuk tidak memuliakan Bapak Ibu, tapi saya bermaksud memuliakan yang sudah menyiapkan kursi. Nah, ini alasan aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut sebelum saya bahas lebih panjang, khawatir tadi ada yang salah pemahaman terkait yang disampaikan oleh Bapak Firman, entah ini inisiatif takmir atau ada yang nyuruh atau ada yang gerakkan, dan ngerti. Memang betul saya dalam proses membangun saung syiar Quran. Saya beri nama saung syiar Quran. Kenapa saung? Kalau orang Sunda saung itu tempat makan. Tapi kalau orang saya saung itu batu di tengah kali, bawahnya ada bolong, isinya ikan-ikan gede, ikan-ikan kecil ngumpul di situ. Makanya saya awali dengan saung syiar Quran. Itu bangun di tanah samping rumah saya. Tanahnya punya siapa? Punya saya. Tapi gimana statusnya? Banyak bangunannya sekarang seperti apa? Sudah mau selesai. Saya mulai bangun bulan Agustus, sekarang udah mau Agustus. Selama setahun ini otak, pikiran, hati, badan fokus di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya tambah hitam, tambah kurus, ya karena sedang berjibaku dengan perjuangan itu. Bukan cuma harta, tapi juga ikut jadi tukang kenek-kenek. Alhamdulillah. Yang tadi kalau Pak Firman sampaikan ada anak yang mau dititipin, saya nggak mau dititipin anak, karena anak itu bukan barang-barang. Ya, jangan dititipin. Seolah-olah kalau dititipin ini nggak enak. Jadi ya Pak Firman ya. Jadi kalau ada anaknya yang mau membersamai perjuangan ini dalam mensyiarkan Al-Quran, yuk kita bantu. Kalau perkara bangunan tadi ada yang mau, monggo. Enggak juga, minta doanya. Sejauh ini selama setahun tukang saya cuma 2. Ya, 1 tukang, 1 kenek. Setahun ya berhenti, 2 orang itulah. Alhamdulillah, tukangnya pun ikutan hitam kuling. Dan insya Allah semua menjadi amal jariah. Karena kita tidak tahu Pak, dari ibadah rasanya jauh mau masuk surga. Ya, yakin Pak, mengandalkan sholat-sholatnya itu sebagai wasilah masuk surga. Kata khusyuk, ya boro-boro khusyuk, fokus saja susah. Tepat waktu, banyakkan enggaknya, ketimbang tepat waktunya. Banyak lalainya. Jadi agak ragu kalau mengandalkan ibadah yang satu ini. Jadi kita harus ada ibadah prioritas. Kira-kira yang mana yang mau kita prioritaskan nanti, supaya Allah itu nggak punya alasan menyemplungin kita ke neraka. Ya, entah. Bahkan mungkin ibadah-ibadah yang dianggap sepele, yang kita hari ini lupa, justru itu yang menjadi asbabnya. Makanya jangan pernah bosan berbuat baik, karena kita tidak tahu dari sekian banyak kebaikan yang mana kebaikan yang akan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Jangan bilang saya ceramahnya sebentar nanti. Kalau ibu merasa sebentar, ingat saya sudah setengah jam nanti ceramahnya. Sudah lewat malah, setengah jam lebih dari salam tadi. Kalau merasa sebentar, berarti ceramahnya enak. Kalau merasa lama, ingat itu sudah setengah jam, berarti ceramahnya gak enak. Dan ingat saya bukan badut yang harus melucu ya. Ada yang lucu silakan ketawa, ada yang serius silakan direnungkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru itu yang tertanam di benak anak-anak kita adalah bakar-bakar. Bakar-bakar jagung, bakar-bakar ikan, bakar ayam. Maka lengkap kan? Kenapa ini yang tertanam di benak anak-anak kita? Karena pada umumnya ketika tahun baru Masehi, ini kebiasaan-kebiasaan yang banyak atau umum dilakukan oleh orang tua. Betul apa betul? Kalau kita mau suruh angkat tangan, mungkin hanya beberapa saja yang malam tahun baru Masehi itu nggak bakar-bakar. Bahkan yang di rumahnya nggak bakar-bakar, nimbrung sama tetangganya. Tetangga bakar-bakar, cari lagi saudaranya. Kumpul jadi satu. Niat berangkat dari rumah, kumpul keluarga, niatnya bakar-bakar. Jadi wajarlah kalau banyak rumah yang kebakaran. Artinya apa? Kebiasaan yang dilakukan orang tua itu yang akan tertanam di mindset atau pikiran anak-anak kita, dan ini akan diteruskan oleh mereka. Ayo, jangan marah. Ini sudah menekankan saja. Lagi serius. Nah, kok malam tahun baru ini kita duduk di sini. Anak-anaknya nggak diajak. Yang berangkat emak-emak sama bapak-bapak, abah-abah, nini-nini, aki-aki. Jadi mereka nggak tahu kebiasaan. Tapi MC tadi masih muda. Cantik pula lagi gue. Tadi kembali MC-nya. Boleh maaf nih sebelum aktivitas malam. Masa langsung lompat-lompat ya? Ngobrol dong, kedip-kedip mata. Jangan malu, begini ya. Ya, saya lihat ya. Iyalah, kayak nggak latihan aja. Nah, tahun baru Hijriah diadakan peringatan tahun baru di masjid. Tujuannya apa? Untuk melawan kebiasaan yang sudah tertanam di dalam diri anak-anak kita, yang tadinya bakar-bakar di tahun baru Masehi, tahun baru Islam kita ada zikir. Ini yang dimaksud mengimbangi. Bosanlah kita mau mengimbangi keburukan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan, dengan harapan keburukan yang terjadi tertutup oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak usah bergaya, kita ini pasti banyak burunya. Betul atau betul? Berhubung aja ditutupin. Iya, nggak ada yang bongkar, nggak tertampakkan. Kalau ditampakkan, masya Allah. Ibu jijik melihat kloset yang kotor. Bapak kesal melihat kloset yang kotor. Bayangkan kloset yang kotor itu, andai kita jijik, jangan-jangan hati kita ini lebih kotor daripada kloset. Jadi kalau lihat kloset yang kotor di kamar mandi, ambil sikati itu kloset, bayangkan kita punya hati kita sendiri. Jijik dengan comberan, andai yang dibongkar hati kita mungkin lebih busuk daripada comberan. Nah, marahnya kita singgung, kita itu asal betul, asal. Pada kenyataannya yang begitu, termasuk yang ngomong, lebih hancur daripada yang hancur. Nah, makanya momen tahun baru Hijriah ini kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Tadi Ustaz
yang baca Al-Quran. Ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 kalau tidak salah di pembahasan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa wal 'udwan dan perbuatan yang mengandung permusuhan. Kalau permusuhan di mana-mana, inilah fungsinya. Adanya bapak babinsa, bapak babin kantinnas, ini efek kita ini hati kotor, berefek kepada muncul dalam bentuk lisan, sakit hati, berantem. Kalau sudah berantem, repot bapak babin kantinnas, repot bapak babinsa. Maling di mana-mana, tempat saya lagi lawan maling, Pak. Berapa hari ini di beberapa rumah dibobol, termasuk rumah saya dulu. Dicongkel orang, Pak. Mentang-mentang rumah masih geribik, jendelanya belum ada tralis, dicongkel. Yang diambil apa? Ambal ukuran 3x6. Ambal itu masih terbentang, Pak, di tengah rumah. Hilang, Pak. Durasi 1 jam. Keluar jam 10, jam 11 saya pulang. Ini jam-jam rawannya, Pak. Dulu. Kalau sekarang jam 3 sampai subuh. Ketahuan kalau kemalingan berarti nggak bangun subuh. Ini kan jadi ketahuan. Waktu itu kejadian itu rawan itu jam 9, 10, 11. Rawan itu entah nyamar jadi apa. Sekarang nyamar gampang, Pak, Bu. Jadi Gojek bisa nyamar. Jadi maksud bukan mau ngelain Gojek maksud di videoin jelek pula ini. Dimaki-maki sama Gojek maksud. Nah gitu. Sekarang banyak cara buat nyamar. Rongsok sekarang. Pura-pura jadi pemulung. Lihat rumah kosong gak ada tralisnya, jongkel, selesai. 1 karpet ambal saya hilang. 2, 3 gas digotong semua. Saya ngebayangin gimana dia gotongnya. Tambah lagi TV beserta antena-antena yang udah buruk itu. Masya Allah. Berangkat, Pak, Bu. Hebat betul gimana itu. Allah. Tapi kalau ada pengamanan inilah mengapa ada yang tugasnya sebagai pihak kepolisian, Bapak Babin Kantinna, Bapak Babinsa, sehingga bisa meminimalisir itu semua. Bayangkan ada bapak saja masih ada yang begitu, apalagi kalau nggak ada, hancur harusnya ini. Katanya takut ditilang di jalan. Bayangkan, Pak, kalau polisi dapat lagi tilang di jalan, hancur jalan itu. Lampu merah 12. Kebut-kebutan condong menonton apa racing, musik apa racing. Oh, lagi suka ngomong. Awas, mana Rizky? Kemarin Rizky alhamdulillah hari ini dia lihat, Pak, kalau lepas baru sekali ke rumah saya udah lepas kalung. Sampai saya nanti ceramah mana kalung masih ada, saya tarik banget. Alhamdulillah langsung dilepas. Artinya masih ada dorongan anak-anak kita ini bagus. Ada dorongan mereka buat baik, tapi mereka butuh motivasi dan dukungan dari orang tua ataupun keluarga dan lingkungan sekitarnya. Itulah fungsi Masjid Ar-Rahmah ini. Mereka dari jauh, kan? Malam hari ini jangan sampai kita lewatkan. Bukan cuma dengerin tausiah, kita zikir. Siap zikir, Bu? Mana dulu? Mbak, Bu. Ibu ini. Ayolah, Bu, semangat, Pak. Nanti kita zikir. Biar tenang hatinya, biar ada, biar tenang kalau sakit, takut tenang. Ya, senjatanya itu poin pertama menantang. Kedua, tahun Hijriah ini ditetapkan pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab, mengumpulkan para sahabat. Kira-kira
penetapan hijriah ini mau dimulai atau ditandai dengan momen apa? Ada yang usul bagaimana kalau ditetapkan dengan momen lahirnya baginda Rasulullah. Bagaimana kalau ditetapkan berdasarkan wafatnya baginda Rasulullah. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan kalau yang baik itu adalah diambil atau dimulai sejak hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diketuk palu oleh Sayyidina Umar bin Khattab sehingga tahun baru Islam disebut dengan tahun baru Hijriyah, diawali atau dimulai atau ditandai dengan hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Madinah Al-Munawwarah atau kota Islam sebelumnya. Bukan berarti gagal dakwah Rasul di Mekah saat itu, Bapak Ibu sekalian. Sukses, cuman kurang makjos. Masih banyak penolakan, masih banyak yang gak suka Rasulullah. Bahkan gak sukanya dilampiaskan dalam bentuk hinaan, cacian, makian, ngejelek-jelekin, menjatuhkan, ancaman, bahkan pengen bunuh baginda Rasulullah. Makanya Allah perintahkan Rasul untuk hijrah, pindah kemana? Ke kota Madinah Al-Munawwarah, di mana masyarakat Madinah ini belum bertemu dengan Rasulullah, baru mendengar nama baginda Rasulullah, namun sudah menyiapkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya disambut oleh masyarakat Madinah, baru Islam bukan cuma udah ada mahal qiyam, pakai mahal qiyam. Ada acara mahal qiyamnya besok tahun depannya. Mudah-mudahan panjang umur semua. Kalau ada grup handro atau nggak ada grup handro nggak pakai handro nggak apa-apa soalnya. Kenapa mahal qiyam? Berdiri kita semua melantunkan sholawat, membayangkan kehadiran baginda Rasulullah, membayangkan perjuangan hijrah Rasulullah, membayangkan perjuangan dakwah baginda Rasulullah. Tadi yang disampaikan oleh sambutan Bunda Eva, yang disampaikan oleh Bapak Lurah. Susah hijrahnya. Kendaraan cuma onta. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umrah atau pernah haji, mohon maaf, sudah menyaksikan berkali-kali bagaimana keadaan di sana itu. Naik gunung, turun gunung, gunungnya udah kayak apa coba? Batu bila sentil doang kayak mau jatuh. Nabi Muhammad berjalan di tengah padang pasir tandus. Hijrah bukan siang, kadang malam, sumpun, sembunyi. Siapa yang menemani? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau melihat perjuangan dakwah Rasulullah, yakinlah kita masih berani main-main ketawa-ketawa cengenges. Kalau membayangkan sakitnya Rasulullah, yakinlah kita masih mau main-main dengan negara ini. Kalau membayangkan perjuangan Rasulullah, resiko yang ditanggung oleh Rasulullah, yakinlah kita masih bisa ketawa-ketawa pada saat berzikir, apalagi pada saat sholat bermain-main. Tidak yakin. Gak usah kan hanya sekedar nyamuk yang menggigit, panah, menghujat, kita tak peduli lagi. Ini merasakan sayangnya otak kita jarang untuk flashback dengan sejarah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau. Amin. Oh, yang tanggal 12 sedikit lagi saya dah 15 menit lagi. Jadi demi keamanan Bapak ini Bapak bisa jangan malam-malam ya. Nanti bahaya. Siapa tahu di sini mau bakar-bakar dulu Pak. Nah biar nyambung dan anak-anak juga rupanya bakar-bakar itu bukan cuma tahun baru Masehi
Ketiga, sesuai dengan sambutan tadi disampaikan bahwa hijrahnya Rasulullah ini kita maknai lebih luas lagi, bukan cuma pindah tempat. Nanti teman-teman hijrah yang kontrak pindah kontrakan, yang rumah pindah rumah. Enggak, kita maknai dalam bentuk perpindahan, baik itu sikap, cara dalam kehidupan pribadi, sosial, keluarga, masyarakat, umat, lingkungan RT, kelurahan, sekecamatan, sekabupaten kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Ya gak jauh dikit juga lebay selamanya. Perbaikannya ke arah situ. Oke deh, kita kembali ke ini, perbaikan ke arah sikap, dari segi sikap. Kita tidak bisa melupakan masa lalu. Masa lalu dia lagu dangdut mah. Kita nggak mampu melupakan masa lalu, Bapak Ibu sekalian, karena masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi masa lalu itu untuk dijadikan sebagai sebuah pembelajaran. Yang buruk kita berusaha tinggalkan, jangan diulangi. Yang baik kita niatkan teruskan dan kita istiqomahkan. Kalau melupakan masa lalu itu hanya akan mampu dilakukan oleh orang yang amnesia, hilang ingatan, dan orang gila, hilang akal. Kalau tidak amnesia dan tidak hilang akal, maka masa lalu itu takkan pernah terlupakan. Tapi kita kebanyakan hanya mengingat masa-masa yang indah saja. Ya kan? Buat apa mengingat yang menyakitkan? Buat apa kita terjerumus dan tenggelam dalam kesakitan? Lupakan itu semua, hijrah perasaan, rasakan dan raih kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maunya gitu. Akhirnya apa? Enggak ngambil pembelajaran dari kesalahan yang dilakukan. Suatu saat nanti nyemplung di lubang yang sama. Roma Irama bilang apa? Nyemplung di lubang yang sama itu sengaja. Apa? Cukup satu kali, ya kan? Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa, tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja, kata Bang Haji Roma Irama. Dan tahu ada lubang, cemplung hari ini, besok datengin lagi, kecemplung lagi, pasti malu, tidak nyemplung lagi. Menjadikan yang lalu sebagai pembelajaran, menjadikan masa depan sebagai hal yang mesti kita persiapkan. Ngacung sampai banyak dosanya pasti nggak ada. Ngacung yang banyak pahalanya nggak ada juga. Itulah manusia di tengah-tengah, nggak yakin dengan ibadahnya, kemudian malu dengan kesalahannya. Yuk, bareng-bareng istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3. Tausiah semacam ini baru hanya akan masuk ke dalam hati seorang hamba yang hatinya siap menerima nasihat. Hati orang yang siap menerima nasihat itu adalah hati yang sering mengkoreksi dirinya sendiri. Siapa yang tidak pandai bermuhasabah atau mengkorek-korek diri sendiri, maka tausiah, ceramah, nasihat, kultum, apalagi kajian tidak akan memberi efek apa-apa terhadap dirinya. Sebuah syair mengatakan, man lam yakun fi nafsihil wa'iz lam tanfa'hul mawa'id. Siapa dalam dirinya tidak pernah mengoreksi diri sendiri, maka 1000 nasihat yang didengarkan takkan pernah memberikan efek apa-apa terhadap dirinya. Na'udzubillah. Nah, jadi momen malam ini stop mikirin korek orang lain. Di sini ada nih minimal. Kalau udah keluar dari sini saya nggak jamin. Minimal di dalam ini nih sekarang kurang lebih jam 2 jam ini. Stop mencari korek, ngomongin aib orang lain. Sekarang kita coba cari dan koreksi korek kita sendiri, omongin kejahatan sendiri dalam hati kita. Baru dinasihat bisa nyampe. Jadi jangan salah Bapak Ibu kalau ada yang rajin pengajian, rutin pengajian, rajin kajian, tapi kok setelah pengajian kumat maning. Kenapa? Karena pengajiannya bukan untuk mengambil pembelajaran, tapi pengajiannya adalah untuk memperbanyak mencari korek orang lain. Sibuk nyari kesalahan orang, sibuk ngomongin jeleknya orang. Ada orang ngantuk diomongin dan ibu itu udah ngantuk aja. Udah jangan diomong, pura-pura nggak lihat aja. Ini yang diajarkan ulama itu. Ada masa di mana kita buta, ada masa di mana kita tuli, ada masa di mana kita harus bisu, buta dari hal-hal yang kira-kira mengundang dosa, tuli dari perkara yang mampu menyakitkan hati, bisu dari hal-hal yang kira omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya. Melihat yang jelek dari orang lain, pura-pura nggak lihat. Dengar orang lain kentut di majelis, nggak usah dibahas, pura-pura nggak dengar aja. Bahkan pura-pura mati rasa tuh hidup. Mengapa? Demi menjaga perasaan saudara. Bisa? Bisa kok? Bisa apa? Bisa hancur? Bisa ya Bu ya? Ayolah Bu. Tahun ini udah pindah, sekarang 1447. Kemarin 1446. Umur kita juga pindah. Kesempatan kita juga udah kurang. Gigi udah mata apa pun. Perut. Perut kita berkabung ya. Iya, nggak apa-apa. Pak Polisi. Tenaga udah gak kuat kayak dulu lagi. Badan dan tubuh gagah sekarang sudah mulai keriput. Ini kan udah menjadi sebuah peringatan. Masih juga sosok gagah. Sudahlah. Fokus. Zikir, ibadah, ingat Allah. Zikir, ibadah, ingat Allah. Jadilah melihat anak-anak cucu udah bekerja, udah sukses. Lihat anak cucu lagi mainan cucu yang kecil. Jadikan hiburan saja untuk lebih dekat kepada Allah.
hiburan bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak usah lah sibuk cari hiburan di luar yang lain-lain itu. Sibuk main ngerumpi gitu ujungnya. Main sama cucu lebih aman. Ya, punya cucu ya. Anak udah sukses, ibu bapak udah pensiun, udah wayahnya. Kan nggak perlu jadi duit banyak-banyak lagi. apa-apa ini dipegang Dapat ibu dikasih bulanannya, kalau dikasih, kalau nggak minta. Nikmati pegang tasbih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu main sama cucu cilumba, ada rasanya. Antum inna fi jasadil mudghah. Dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Fa in salahat jasadu kullu. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Fa in fasadat jasadu kullu. Kalau rusak hancur segumpal daging itu, maka hancurlah semuanya. Apa itu? Namanya adalah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Jangan suka bermain hati. Kalau nggak mau sakit hati. Kalau sakit hati obatnya adalah teh botol sosro. Alhamdulillah. Makanya ulama kita, ustaz kita, guru kita lagi buat manajemen itu namanya manajemen kolbu, menata hati. Dibuat syairnya, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Allah. Ada lagi, jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari, jagalah suami, jangan ibu hianati, kalau ibu hianati, suami kawin lagi. Ya kayak gitu Pak, yang sama teman. Allah, astagfirullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور